Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memanfaatkan hasil proyek akuntansi biaya kami dari kelas A yang diampu oleh dosen pengampunya Ibu Rahmasari Fahriya, SE MMAK. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Aini Fika dengan NIM aktif 026. Dengan rekan-rekan saya, yang pertama Adisana Adika Ramadan dengan NIM aktif 007. Yang kedua ada Fauziana Ulfi Suherman dengan NIM aktif 017. Yang ketiga ada Kevin Yusinoske dengan NIM aktif 019. Yang keempat ada Renifat Mawati dengan 030. Dan yang terakhir ada Siti Aisyah dengan NIM aktif 032. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan Ayam Crispy Bude. Usaha Ayam Crispy Bude ini didirikan pada tahun 1994. Usaha Ayam Crispy Bude ini awalnya berada di SDN Kemayoran Stasiun Pagi dan SDN Kebon Kosong 13 Pagi. Namun, sejak pandemi COVID-19, usaha Ayam Crispy Bude ini berlokasi di Jalan Sawon nomor 37. Baik, saya akan menjelaskan kebijakan akuntansi yang dipakai oleh laporan keuangan dari Ayam Crispy Bude. Nah, itu kebijakan akuntansi yang dipakai itu ada 6. Yang pertama, pelanggan menggunakan mata uang, rupiah, dan bertransaksi. Itu jelas karena Ayam Crispy Bude membuka usaha di negara Indonesia. Lalu perusahaan memiliki kegiatan memproduksi barang, itu karena Ayam Crispy Bude merupakan perusahaan berfitur manufaktur yang usahanya itu memproduksi barang dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi oleh para konsumen. Lalu metode perhitungan persediaan lingkungan itu ada perpetual FIFO dan proses costing. Nah, perpetual FIFO itu maksudnya itu perpetualnya itu metode pencatatan yang dilakukan setiap waktunya disesuaikan dengan adanya transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang yang terjadi. Lalu FIFO-nya itu metode FIFO merupakan metode yang nilai persediaan barang di mana barang disesuaikan berdasarkan urutan yang sama ketika barang dibeli. Nah, maksudnya itu metode perpetual FIFO itu berarti contohnya itu kalau Ayam Crispy Bude menggunakan barang dari persediaan. Contohnya itu tepung terigu. Nah, tepung terigu ini dibeli di 2 tanggal yang berbeda. Itu ada tanggal 2 dan tanggal 4. Nah, dengan metode perpetual FIFO ini tepung terigu yang digunakan itu adalah yang tanggal 2 karena FIFO itu berarti first in first out. Berarti yang pertama dibeli maka yang pertama dikeluarkan. Lalu proses costing. Itu proses costingnya itu karena ketika proses produksi telah selesai, barang yang diproduksi itu langsung dijual. Jadi Ayam Crispy Bude ini kan manufaktur ya, itu memproduksi itu ayam goreng namanya dari produknya. Nah, ketika produksi itu telah selesai, barang itu dari tadi itu nggak dimasukin ke dalam persediaan, tapi itu langsung dijual kepada para konsumen gitu. Lalu pengakuan pencatatan transaksi dilakukan per bulan. Lalu pembebanan BOP sebesar 120% dari biaya bahan baku langsung. Dan terakhir, tidak membuat kartu pesanan karena metodenya proses costing. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, proses costingnya itu karena ketika proses produksi telah selesai, barang yang diproduksi itu langsung dijual. Gitu. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai analisis bahan yang terjadi atau dilakukan dalam usaha Ayam Crispy Bude pada periode Februari 2023. Nah, kita masuk ke Excel-nya. Sebenarnya untuk daftar bahan atau analisis bahan yang terjadi antara bulan Januari dengan Februari itu sama, tapi yang berbeda itu dalam frekuensi belanjanya. Maksudnya ini frekuensinya tetap nih, kalau misalkan untuk toko Pak Hendra itu tiap hari Jumat belanjanya seminggu sekali. Nah, kalau toko Abang Ade ini ada kategorinya untuk garam dia belanjanya frekuensinya 1 bulan sekali, tapi tiap hari satu. Untuk bawang putih segar dan sampai cabai bubuk ini frekuensi belanjanya 2 minggu sekali, tiap hari Sabtu juga. Kemudian yang dari bawang putih bubuk sampai tepung terigu, ini juga frekuensi belanjanya seminggu sekali, tiap hari Sabtu. Dan yang untuk bahan-bahan yang dibeli harian itu minyak goreng dan telur. Nah, secara garis besar sama, tapi bedanya ada di kayak beberapa bahan yang 2 minggu sekali. Contohnya, kita langsung contoh lihat di material card saja ya. Contohnya itu kayak di gula merah. Gula merah. Nih, gula merah kan tadi keterangannya seminggu sekali ya. Tapi di sini pada hari Sabtunya, yaitu tanggal 4-nya dia nggak ada. Karena budenya itu memutuskan untuk tidak membeli gula merah lagi. Karena kalau misalkan beli gula merah lagi nanti takutnya
persediaan gula merahnya itu terlalu banyak. Nah, kalau persediaan gula merah terlalu banyak kan, gula merah kan misalnya barang-barangnya kan persediaannya kalau kita kan cepet habis kan, biar kayak fresh, selalu fresh gitu bahan-bahannya. Jadi Bude tanggal 4 itu memutuskan untuk tidak membeli gula merah. Tapi kalau misalkan untuk tanggal 11, tanggal 18, tanggal 25, itu Bude tetap membeli gula merah. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, dari sini analisis bahannya sudah, kita lanjut ke disbursement journal. Nah, disbursement journal per tanggal 28 Februari 2023 ini dimulai pada tanggal 1 Februari. Nah, tanggal 1 Februari, transaksi yang pertama kali dilakukan oleh Bude itu yang pertama ada sewa tempat produksinya. Nah, sewa tempat produksinya sama, itu 1 bulannya 100.000. Kemudian untuk jurnalnya di debit yaitu factory overhead controls, dan yang di kredit itu cash. Nah, kenapa factory overhead controls? Karena kan dia tempat sewa tempatnya itu kan berhubungan dengan produksi kan, dia masuk ke BOP. Nah, jadi nggak masuk ke biaya general and administratif atau biaya yang umumnya itu. Lanjut, untuk pembelian dan pemakaian bahan dan perlengkapan hari ini yang beda nih. Kalau di Januari kan harga telurnya, untuk telur itu 1 kilonya kan 29.000. Di sini ada perubahan, 1 kilo itu harganya 28.000. Ini biayanya kayak telur kan pada awal tahun kan, nah jadi naik turun kan. Ini biayanya diambil kayak secara garis besar, yang sering terjadi itu belinya itu kebanyakan harganya 28.000. Nah, sini lanjut ke disbursement journal. Factory overhead controlnya itu kan dari perlengkapan harian kan, kayak misalkan di sini dilihat perlengkapan harian, bahan dan perlengkapan harian ada minyak goreng, kemudian ada telur. Nah, ini kan ditotalkan. Kemudian untuk perlengkapan itu sendiri ada gas, tabung gas sebanyak 2 yang total harganya 40.000, dan juga untuk persediaan penolongnya itu, bahan penolong itu juga sebatu, itu di total. Nah, ini factory overhead controls. Terus di kredit cash, kenapa langsung factory overhead controls? Kenapa enggak materials aja? Karena kan di sini bahan bakunya sama perlengkapannya beli dan dijual, beli dan dipakai pada waktu yang bersamaan, pada hari yang bersamaan, daripada kayak jurnalnya 2 kali, mending sekalian dibebani ke factory overhead controls. Nah, untuk transaksi yang masih tanggal 1 itu ada budenya itu bayar upah karyawan maksudnya, yaitu waktu proses trade labor masih sama kayak periode yang Januari sebesar 50.000. Kemudian kemudian kredit cash, kemudian ada transaksi lain yaitu tiap jualan sama Bude selalu ngambil ke, karena ini tanggal 1 itu hari Rabu. Nah, hari Rabu kan biasanya kayak ini bawakan ngambil bagian itu 10.000, jadi kalau bisa nambah jadi 185 gitu. Untuk tanggal 2 sebenarnya tanggal tiap harian itu untuk pembelian dan pemakaian bahan dan perlengkapan harian, upah karyawan langsung, dan Bude drawings. Kalau misalkan si Kevin nggak ngambil lebihan itu sama. Kalau ini kan factory overhead control sama kayak ini. Nah, nominalnya juga sama. Kemudian untuk upah karyawan langsung itu bulan, upah karyawan langsung itu sama kayak ini. Jadi kayak tiap harinya itu sama, upahnya itu sama-sama 50.000, dan jumlah itu waktu proses direct labor. Nah, kemudian ada Bude drawings. Nah, kalau ini kan hari Kamis kan, tanggal 2 itu udah hari Kamis. Nah, hari Kamis kan kayak ini enggak ini kan. Jadi budenya itu previewnya cuma 175.000. Nah, kemudian kenapa sih upah karyawan langsungnya itu langsung masuk ke working process direct labor? Kenapa nggak dimasukin dulu ke wage and salaries expense, terus habis itu baru didistribusi? Karena kan Bude itu cuma punya karyawannya itu 1, dan itu juga langsung berhubungan dengan produk kan, atau jadi kayak tenaga kerja langsung. Jadinya kayak untuk jurnalnya langsung aja nih, nggak usah pakai dibebani lagi, karena kan karyawan cuma 1 jenis itu tenaga kerja langsung. Jadi jurnalnya work in process direct labor. Kemudian untuk tanggal 3 sama pembelian, pemakaian dan bahan perlengkapan harian itu factory overhead controls, dan nominalnya 427.000. Nah, di sini sama upah karyawan langsung sama Bude Kevin drawings itu 50.000. Kalau untuk karyawan langsungnya di drawings itu 175.000. Nah, di sini karena sama tiap hari Jumat itu Bude beli bahan dari Pak Hendra, dan harganya masih belum naik, nanti ada perubahan di bulan Maret, nanti akan dijelaskan di video yang lain. Ini tetap sama,
sini. Nah, maaf, salah. Dari sini. Ini nominal 3.090.000. Nah, untuk tanggal 4, karena Bude kan kalau tanggal 4 itu nggak jualan. Maksudnya hari Sabtu itu nggak jualan. Jadi kalau hari Sabtu Budenya paling belanja kebutuhan atau bahan dan perlengkapan sama bikin bakso doang. Nah, untuk beli bahan dan perlengkapan tiap Sabtu, ini kan karena Sabtunya itu minggu pertama, maka yang dibeli itu yang cuma yang ini doang. Nah, sebesar 1.541.000. Bukan. Maaf. Jadi kalau untuk material itu langsung melihat di rincian di material card, karena kan yang tadi saya bilang untuk kayak di bulan Februari ini ada beberapa bahan yang itu kalau yang muda itu memutuskan kayak mending gak usah dibeli sesuai jadwal yang per mingguan, per 2 minggu atau gitu-gitu, karena kan takutnya persediaan itu kelebihan disimpan, jadi nanti kayak lebih memutuskan atau persediaan itu beli terus dipakai, jadi nggak kelamaan disimpan untuk stres gitu. Nah, hitungnya itu 1.325.000. Nah, tapi kalau untuk supply untuk pembelian dan pemakaian langsung dari bumbu bakso untuk proses produk material, yaitu dia itu kayak dia ngambil bahan dia itu beli bahan yaitu tepung sagu langsung dari tempat pembuangan baksonya. Kemudian yang ini waktu proses dari order itu belum, itu waktu proses dari order dari bumbu sampai budenya untuk beli bakso. Gasnya yang 40 itu dimasukin ke sini. Kemudian kita beli bahan dari tapi kalau misalkan pembelian bahan dan perlengkapan tiap Sabtunya itu yang si supply yang sama, tapi materialnya itu beda. Jadi di sini kan keterangannya F8 sampai F24 kan, 8 sampai F24, maksudnya P28, P24, 8, 24. Nah di sini berarti kan benar kan, 8 sampai 24. Nah berarti di sini yang mingguan, yang per 2 minggu sama per mingguan itu budenya beli semua, jadi kayak beli semua aja gitu. Emang sesuai jadwal 7.405.000.
Rp1.500. Nah, untuk tanggal 13 hari Senin, terus tanggal 14 hari Selasa, itu jurnalnya sama persis, jenis transaksinya sama persis, nominal sama persis. Kalau hari Rabu yang sama persisnya itu dua aja, pembelian pemakaian bahan perlengkapan harian sama pemakaian langsung, tapi berikutnya beda, itu naik 10.000. Untuk hari Kamis sama kayak Senin Selasa itu semua jurnal disbursement jurnal yang keluar itu jenis transaksi, terus habis itu debit kreditnya dan nominal sama. Untuk Jumat sama, kalau Jumat kayak gini ya biasanya frekuensi tiap hari Jumat pasti sama gitu loh. Apalagi kalau yang pembelian bahan dari toko Pahindo itu ini sama juga ke tanggal 18. Nah, tanggal 18 itu kan berarti minggu ketiga ya. Minggu ketiga berarti dia itu beli yang mingguan 1 juta nih, beli yang tiap mingguan 1.541.000. Nah, untuk materialnya untuk supply saya masih tetap sama 217.500 itu didapat dari pembelian yang ini, plastik tusukan sampai itu 217.500. Kemudian untuk piring bakso, jurnal dan nominalnya masih tetap sama, kegunaannya juga masih sama. Ini untuk beli bumbu bakso yang bahan penotong, ini untuk pengambilan bahan baku langsung untuk piring bakso. Di sini untuk membayar si upah langsung dari saat giling bakso. Tanggal 20, tanggal 21 itu hari Senin, Selasa, jurnalnya sama, fleksibel. Kemudian tanggal 22 yang beda itu cuma di drawing saja. Kemudian tanggal 23 hari Kamis sama juga, fleksibel kayak Senin dan Selasa. Untuk hari Jumat, ini frekuensi tiap Jumat itu jurnalnya pasti sama kayak gini. Hari Sabtu untuk giling bakso jurnalnya masih tetap sama. Kemudian untuk materialsnya dia kan minggu keempat kan, nah udah masuk ke frekuensi bulanan. Di sini ada kayak 65.000 itu dari beli garam nih 65.000. Kemudian kayak semuanya di total nih yang kan masuk minggu keempat kan masuk yang 2 minggu kan, dua terus masuk yang per 1 minggu, kemudian masuk ke 1 bulan. Jadi sebenarnya ini total itu totalnya 1.670.500. Nah, ternyata tanggal 25 Februari budenya itu juga beli equipment baru, yaitu beli bak itu. Nah, dimasuk di debitnya itu equipment untuk factory, untuk fabrikasi, untuk produksi itu sebesar 25.000. Nah, nanti kalau di jurnal ada juga dia itu jurnal umum untuk menghapus si aset yang lama atau bak yang lama. Jadi yang bak yang lama itu bisa sebentar ya Azan. Lanjut, tanggal 27 kan hari Senin. Nah, tanggal 28 hari Selasa, itu tanggal 27 untuk jurnal yang pembelian dan pemakaian bahan perlengkapan harian, upah karyawan langsung, dan juga bude drawings itu sama. Nah, tapi untuk tanggal 28 karena di akhir bulan tuh biasanya kalau akhir bulan budenya itu sering setor tunai ke ATM Bank BRI. Itu kan setor tunai itu per hari 25.000 dikali sama total hari budenya jualan. Karena di sini total hari bude jualan 20, terus sekali nabung itu kalau sehari disimpan dulu 25.000, jadi totalnya itu 500.000. Nah, untuk sebulan jadi juga biasanya itu maintenance pisau, jadi pisau itu diasah ke tukang pesan pisau. Nah, dia yang timbul akibat pesan pisau itu masuk ke dalam factory hard cost. Karena kalau misalkan menurut kami kalau dimasukkan ke biaya maintenance and repairs expense, biaya general and administrative expense itu kurang tepat, karena kan ini pisaunya juga untuk produksi. Jadi lebih baik overhead control itu lebih baik maintenance pisau itu masuk ke factory overhead control. Seperti biasa, untuk memudahkan dalam penyusunan buku besar, kami membuat rekapitulasi terlebih dahulu. Nah, jadi kayak biar gak ada yang kelewat, karena kan ini jurnalnya lumayan banyak kan. Aku hilangin error, terus jurnalnya kelewatan gitu deh. Nah, untuk di debitnya itu ada Bank BRI sebesar 500.000, terus ada material sebesar 18.502.000. Untuk supplies yang factory atau untuk produksi itu ada 870.000. Terus ada equipment yang buat factory itu penambahan yang dia beli bak tadi ke 25.000. Udah drawings totalnya itu 3.540.000.
untuk in process direct labor itu totalnya 1.100.000, kemudian work in process direct materials itu totalnya 600.000, kemudian ada factory controls di debit 1.250.000, dan yang terakhir ada public expense sebesar 12.000. Nah, kalau di total, ini ada rumusnya, cari tahunya itu ada rumusnya juga. Terus itu baru di total semuanya itu ada 34.390.000. Nah, untuk kredit kan cuma ada satu akun, kalau di bersinggungan di CKS itu sendiri, makanya di kredit langsung tes saja, terus nominalnya juga langsung ambil dari total yang balance yang di sini bawah. Kan? Terus itu baru udah dilihat, dibandingin rekapitulasi debit sama kreditnya mereka sama atau balance. Baik, jadi akan dilanjutkan mengenai penjelasan resip jurnal oleh teman saya. Sekian dari saya, makasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Beginning Trial Balance pada bulan Februari periode 31 Januari 2023 pada usaha ayam crispy bude. Nah, untuk Beginning Trial Balance yang bulan Februari ini didapatkan dari post closing trial balance yang di bulan Januari atau pada periode sebelumnya. Nah, di sini yang post closing trial balance ini dipindahkan ke trial balance. Nah, kita lihat lagi yang bulan Februari. Nah, ini untuk bagian trial balance-nya. Di sini ada kas dengan nilai Rp3.101.500 dengan nomor akun 1111. Sebelumnya untuk nomor-nomor akun itu tadi sudah dijelaskan di bulan Januari atau di periode sebelumnya oleh saya sendiri. Nah, untuk menyamakan apakah benar atau tidaknya, kita lihat di post closing trial balance yang bulan Januari. Nah, untuk cash itu senilai 3.601.500, apakah benar? Nah, itu benar. Nah, 3.601.500. Nah, untuk Bank BRI-nya senilai 6.590.892, kita pindahin ke beginning trial balance yang bulan Februari. Nah, sama kan? Kemudian untuk materialsnya juga dilihat dari dilihat dari post closing trial balance-nya. Di sini untuk materialsnya itu memiliki senilai 3.201.650. Kita lihat ya teman-teman di bagian post closing trial balance-nya. Nah, ini benar kan? Sama. Untuk work in process direct materials senilai 904.000, kita lihat lagi atau kita pindahin ke beginning trial balance pada bulan Februari. Nah, senilai 904.000 untuk akun work in process direct materials. Selanjutnya work in process direct labor itu kita dilihat juga dari post closing trial balance. Pokoknya untuk semua akun-akun yang ada di trial balance itu kita ambil dari post closing trial balance di bulan sebelumnya atau di periode sebelumnya. Nah, kita pindahin aja semuanya ke trial balance dengan total 16.646.842. Nah, untuk totalnya itu senilai 16.646.842. Selanjutnya, untuk yang bulan Februari, di sini saya akan menjelaskan beginning trial balance periode 31 Januari 2023 pada usaha ayam crispy bude. Untuk akun-akun yang ada di sini dan nominal yang ada di sini itu kita ngambilnya dari post costing trial balance di periode sebelumnya atau di bulan sebelumnya. Nah, bisa kita lihat untuk post costing trial balance di bulan Januari. Nah, ini dia teman-teman. Jadi untuk yang post closing trial balance itu kita tinggal pindahin aja ke adjustment trial balance pada bulan yang baru. Misalnya ini kan dari bulan Januari. Nah, kita pindahin ke bulan Februari seperti ini. Ini kan totalnya senilai 16.646.842 rupiah. Kita lihat apakah totalnya sama dengan yang ada di beginning trial balance Februari. Nah, sama ya teman-teman. Di sini totalnya adalah 16.646.842 debit credit balance. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan akun-akunnya dulu. Akun kas ini senilai 3.601.500
yang ada di sebelah debit, kemudian Bank BRI-nya ada di sebelah debit dengan nominal 6.590.892. Untuk materialsnya senilai 3.201.650, dan untuk work in process direct material memiliki senilai 904.000, untuk work in process direct labor memiliki nilai 20.000, dan untuk work in process factory overhead itu memiliki 1.084.000. Untuk supplies-nya dia memiliki 174.000 sebelah debit, dan untuk equipment-nya itu dia memiliki senilai 1.070.000 di sebelah debit. Kemudian untuk accumulated depreciation, akun payable, body capital, internet earning, body drawing, sales revenue, cost of goods sold, factory overhead control, factory overhead apply, dan parking expense itu berada di sebelah kredit. Nah, untuk accumulated depreciation sendiri ini memiliki senilai 788. Kemudian untuk akun payable dan budi drawing dan misalnya adalah dan ini merupakan sama-sama balance. Selanjutnya, ini saya akan menjelaskan adjustment try balance pada usaha yang berbeda periode 2018 Untuk akun namanya itu di sini terdapat kas dengan nomor akun 1111 yang telah saya jelaskan di periode sebelumnya. Untuk akunnya senilai 1.084.000. Trial balance. Nah, udah sesuai. Kemudian ada supplies. Supplies juga diambil dari general ledger. Untuk totalnya kita lihat di general ledger berapa? Nah, untuk supplies dia memiliki total senilai 174.000. 140.000 dan udah sesuai dengan yang ada di adjustment trial balance. Kemudian untuk equipment itu tuh kita lihat totalnya adalah 1.070.000. Apakah udah sesuai dengan yang ada di adjustment trial balance? Kita lihat equipment. Nah, udah sesuai ya. Memiliki senilai 1.070.000 rupiah berada di sebelah debit. Kemudian untuk accumulated depreciation dia memiliki nilai 800.069 yang berada di sebelah kredit. Apakah betul? Apakah udah sesuai dengan yang ada di general ledger? Mari kita buktikan. Accumulated depreciation, nah ini ya teman-teman, dia memiliki total 869.000 rupiah. Selanjutnya untuk akun payable. Akun payable itu di adjustment trial balance itu memiliki nilai 0. Nah,
Kemudian di general ledger juga dia memiliki nilai 0. Nah, berarti udah sesuai ya. Selanjutnya untuk bude kapital, itu dia beginning balance-nya adalah 10 juta. Kita pindahin ke adjustment trial balance-nya. Nah, udah sesuai ya. Dia itu memiliki nilai 10 juta di sebelah kredit. Nah, untuk retained earnings-nya itu memiliki senilai 5.864.655. Apakah betul? Nah, ini dia. Untuk beginning balance-nya itu adalah 5.864.655 rupiah. Oke, kita lanjut ke akun Bude Drawings. Untuk Bude Drawings sendiri ini, dia memiliki nilai sebesar 3.540.000 rupiah yang berada di sebelah debit. Kita lihat lagi di journal ledger-nya. Nah, 3.540.000 rupiah. Kemudian, untuk sales revenue-nya, itu memiliki nilai 34.500.000 rupiah. Kita lihat lagi di journal ledger-nya untuk sales revenue. Nah, untuk receipt jurnalnya itu adalah 34.500.000 rupiah dan kita pindahin ke adjustment trial balance. Nah, untuk sales revenue-nya juga sama ya, teman-teman bisa dilihat dari buku besarnya. Untuk sales revenue yang ada di sini itu memiliki senilai 34.500.000 rupiah. Selanjutnya interest revenue-nya bisa kita lihat di sini memiliki nilai 49.636.000 rupiah yang berada di CPF-nya memiliki total senilai 29.629.612 rupiah. Untuk variasi pangkalnya dia memiliki senilai 16.339.4 di sebelah debit. Untuk variasi apply dia memiliki total senilai 19.552.000 rupiah. Kemudian untuk parking expense-nya dia memiliki nilai 12.000 rupiah. Bank service charge-nya itu dengan biaya 11.000. Totalnya adalah 66.766.370. Nah, kemudian yang di sebelah kredit juga sama dengan yang di sebelah debit. Artinya adalah hari ini sudah balance. Apakah sesuai dengan yang ada di sini? Sebelumnya itu sudah saya paparkan terlebih dahulu untuk nama-nama akunnya, untuk nomor-nomor akunnya. Nah, selanjutnya di sini ada accumulated depreciation dengan senilai 800.069 rupiah. Untuk akun payable-nya memiliki senilai 0. Selanjutnya untuk bude kapital memiliki senilai 10 juta dan hal ini adalah merupakan konstan. Sebelumnya udah dibahas juga
oleh saya sendiri di periode Januari untuk mengenai bagaimana cara-cara ininya, kenapa ini bisa 0, kenapa ini bisa tidak 0, gitu ya. Untuk selanjutnya di sini ada retail earnings senilai Rp6.427.409 berada di sebelah kredit. Untuk body drawingsnya itu dia berada di sebelah debit dengan memiliki nilai 0. Untuk sales revenue-nya dia memiliki nilai 0 yang berada di sebelah kredit. Untuk COGS-nya dia memiliki nilai 0 juga berada di sebelah debit. Untuk factory overhead control, factory overhead applied, dan parking expense itu juga memiliki nilai yang sama nolnya. Akan tetapi untuk factory overhead applied ini nolnya berada di sebelah kredit. Nah, untuk total dari keseluruhannya itu senilai Rp17.227.478.000. Kemudian ini dari akun debit dan kredit itu menunjukkan angka yang sama ya. Menunjukkan angka yang sama dan berarti ini adalah balance. Selanjutnya kita lihat lagi yang ada di post closing trial balance yang bulan Februari. Nah, kita lihat di sini apakah benar, apakah sesuai dengan yang di beginning trial balance. Nah, ternyata sesuai ya teman-teman, totalnya di sini adalah 17.227.478. Oke, udah sesuai. Udah sama. Kita buka lagi ke yang bulan Maret. Sama ya. Selanjutnya, di sini ada adjusted trial balance pada usaha ayam crispy bude periode 31 Maret 2023. Nah, untuk adjustment trial balance ini didapat dari general ledger yang bulan Maretnya. Nah, di sini untuk nama akun kas itu memiliki beginning balance-nya adalah 3.700.2.500 berada di sebelah debit. Nah, kita pindahin aja ke sini ya, teman-teman, ke adjusted trial balance. Di sini yang pertama ada kas, ini udah sesuai nominalnya dengan yang ada di general ledger yaitu 4.939.500. Nah, ini ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya, untuk yang Bank BRI itu memiliki nilai Rp7.722.285. Di sini ada materialsnya dengan nilai Rp4.540.950 yang berada di sebelah debit. Dan untuk work in process direct materials dengan senilai 440.000 di sebelah debit. Ini kita bisa lihat juga ya dari Bank BRI sampai ke work in process direct materials. Apakah sudah betul? Nah, untuk bank sendiri itu memiliki total beginning balance-nya adalah 7.129.528. Sudah betul ya di sini untuk beginning balance-nya. Kemudian untuk materials-nya senilai Rp4.540.950. Sudah benar juga, bisa dilihat di sini di ledgernya. Untuk work in direct process direct materials itu memiliki nilai yaitu Rp440.000, sudah sesuai. Untuk work in process direct labor itu memiliki senilai Rp10.000 di sebelah debit. Kita lihat juga di sini. Nah, ini udah sesuai ya dengan yang ada di adjusted trial balance. Oke. Kemudian untuk work in process factory overhead-nya itu kita tinggal pindahin aja yaitu senilai Rp1.303.200 berada di sebelah debit. Dan untuk supplies-nya, kita lihat di general ledger-nya untuk supplies itu dia memiliki total 63.000. Nah, ini langsung saja kita masukkan di sebelah debit. Dan untuk equipment-nya itu memiliki senilai Rp1.070.000. Tinggal kita pindahkan ke adjusted trial balance. Nah, udah sesuai ya
Selanjutnya accumulated depreciation dengan nominal Rp842.951 yang berada di sebelah kredit. Kita lihat di journal ledger-nya apakah itu udah sesuai belum. Nah, udah sesuai ya teman-teman, di sini dapat dilihat. Kemudian untuk account payable-nya itu memiliki nilai 0. Nah, untuk account payable di sini kita pilih aja memiliki nilai 0 yang berada di sebelah kredit. Selanjutnya untuk bude kapital itu memiliki total senilai 10 juta di sebelah kredit. Kita lihat di sini journal ledger-nya apakah sudah sesuai. Nah, sudah sesuai ya. Bahwasannya untuk akun bude kapital ini memiliki total senilai 10 juta rupiah. Nah, di sini juga ada retained earnings. Retained earnings-nya itu adalah senilai 6.427.409. Nah, tinggal pindahin aja ya ke sini. Kemudian untuk bude drawings-nya di sini kita lihat lagi distribusi jurnalnya adalah Rp3.840.000 di sebelah debit. Maka dari itu kita pindahkan ke sini. Nah, debit ya. Senilai Rp3.940.000. Kemudian untuk sales revenue-nya itu kita lihat lagi di sini. Untuk sales revenue-nya memiliki total Rp37.950.000. Di sini ya. Maaf, Rp37.950.000. Dan untuk interest revenue-nya bisa kita lihat juga interest revenue-nya. Nah, di sini interest revenue-nya memiliki senilai Rp53.757. Kita pindahin dari sebelah kredit. Untuk COGS-nya juga di sini sebesar Rp31.284.400. Jurnal jurnalnya adalah Oke, lanjut untuk resep jurnal di bulan Februari dengan kuantitas dan price per unitnya yang masih sama, yaitu kulit crispy dengan kuantitas 80, harganya 5.000 sama dengan 400.000. Bakso goreng dengan kuantitas 90 dikali price per unitnya 5.000 sama dengan 450.000. Ayam tusuk kuantitas 100 dikali price per unit 5.000 sama dengan 500.000. Lalu ada tulang crispy dengan kuantitas 75 dikali price per unitnya 5.000 sama dengan 375.000. Dengan total salesnya 1.725.000. Lalu karena ini jurnal penerimaan kas, total jualannya di sini ada ada 20 hari dengan nama akun yaitu penjualan tunai pada debit sebesar 1.725.000 dan di kredit ada sales revenue sebesar 1.725.000 dengan total seluruhnya yaitu 34.500.000 di debit dan total 34.500.000 di kredit. Lalu dibikinlah rekapitulasi yaitu di debit dengan nomor akun 1111 dengan nama akun cash balance 34.500.000, lalu ada di kredit dengan nomor akun 4110 dengan nama akun sales revenue dengan total 34.500.000 rupiah.
lalu dimasukkan ke dalam buku besar. Izin melanjutkan, saya akan menjelaskan mengenai jurnal-jurnal. Baik, langsung ke Excel saja. Nah, jurnal-jurnalnya pertama 28 Februari 2023. Karena Bu Devi itu mulai jualan pada tanggal 1, jadi ya udah mulai tanggal jurnal-jurnal itu tanggal 1. Nah, sama seperti yang pada bulan Januari untuk transaksi jurnal pertama itu langsung kayak jurnal untuk mengeluarkan bahan baku langsung, bahan baku penolong dan juga supplies dalam rangka ini membuat si ayam filet, tulang crispy sama kulit crispy-nya. Ini kalau misalkan mengambil bahan baku langsung berarti kan debit itu working cost direct materials kan, totalnya itu 422.000 didapat dari sini. Ini totalnya semua yang per hari ini 420.000. Kemudian untuk factory overhead control itu sendiri didapat bisa dari hitung manual satu-satu, maksudnya ini tanggal 1 kan, misalkan ini bawang putih bubuk kan dia BOP kan. Nah di sini dilihat nih yang outnya itu totalnya itu 6.000 kan, terus sama bahan lain kayak bawang putih segarnya tanggal 1 ini 1.250 ditambah semua ya, semua biaya penolong yang digunakan atau dikeluarkan pada tanggal 1 Februari. Untuk material itu sendiri berarti kan kayak total biaya, total bahan baku langsung dan juga bahan penolong yang digunakan itu Rp76.850. Itu bisa didapat sama kayak tadi, bisa di satu-satu manual ataupun bisa diambil dari sini. Di sini kan keterangannya nih agak panjang ya. Materialnya kayak analisis bahan, maksudnya kalau bahan ini bahan baku langsung ditambah sama bahan penolong yang kecuali si bumbu bakso, karena bumbu bakso udah ada di description jurnal kan, langsung dimasukin WIP gitu, telur terus sama udah dijadiin factory overhead gitu langsung. Terus kayak es batu, minyak dan lain-lain. Nah lanjut untuk supplies factory itu di kredit kan, karena dia ngambil kan supplies. Terus habis itu ini juga kenapa jurnalnya nggak di akhir periode atau di ujung penyelesaian, karena kayak biar langsung ketahuan aja si factory overhead controls dari suppliers itu biar sekalian. Dan juga diketahui nih kalau misalkan di sini juga ada supplies card kan, juga diketahui nih kalau misalkan ternyata kalau plastiknya itu sisa berapa, tanggal berapa tuh sisa berapa gitu. Terus habis itu untuk working process factory overhead itu digunakan sama factory overhead applied digunakan untuk saat pembebanan. Kan diketahui kan pembebanan itu 120% mengacu pada bahan baku langsung. Di sini karena ini hari tanggal 1 itu hari Rabu, maka yang dibebankannya itu acuannya direct materials dari atasnya, dari si ayam tadi, ayam filet, kulit dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk pembebanan bahan baku langsung untuk bakso nggak dilakukan karena sebelumnya udah dibebankan pada awal di hari Senin, pada awal minggu seperti itu. Jadi nggak usah dibebankan lagi. Untuk finish goods, yaitu merupakan kayak alokasi dari 3 working process kan, dari materials itu total 608 itu didapat dari yang ini, dari ayam sama yang dari bakso. Nah dari bakso cetak kalau satu kali bikin bakso kan itu bisa buat 5 kali jualan ya. Nah bahan bakunya itu berarti kalau misalkan mau di lokasiin itu berarti dibagi 5 dulu, terus habis dibagi 5, hasil yang dibagi 5 itu baru ditambah sama yang 422.000. Kemudian untuk work in process driver itu sama, itu diambil dari alokasi upah tenaga langsung yang 50.000 sama upah tenaga langsung yang saat ini bakso. Sama saat ini bakso kan upahnya itu 25.000 kan, karena dia bisa buat 5 hari maka 25.000 bagi 5.000 ditambah 50.000 jadi 55.000. Kemudian untuk work in process overhead itu langsung 120% dikali sama ini. Kemudian untuk setelah kan udah dimasukin dulu ke alokasi ke finished goods, nah langsung finished goods itu langsung semuanya ini kayak jualan itu full prank, maksudnya produksi prank terus jadi terus aku dijual, nah semuanya dijual lagi masuk ke cost of goods sold, di debit sebesar ini finished goods sama. Nah finished goods itu karena semuanya dihabisin itu jadi masuk di kayak semua. Untuk tanggal 2 dari mulai pengeluaran bahan untuk ayam, kulit, tulang, terus supplies itu jurnal dan manual ketik sama. Kemudian pembebannya sama karena ini kan hari Kamis ya, bukan hari Senin, bukan di awal minggu, jadinya pembebanannya cuma dari sini.
Nah, terus habis itu finish goods dan cost of goods sold-nya alokasinya sama kayak tanggal 1 pokok itu tanggal dan nominalnya. Untuk tanggal 3, ini kan hari Jumat, sebenarnya sama nih, ini kan ngambil ayam kan, ambil bahan baku langsung gitu-gitu dan semua. Kemudian ini yang untuk pembuahan factory overhead itu sama juga karena hari Jumat kan, alokasi finish goods yang udah jadi, finish goods yang udah jadi, terus finish goods yang terjual sama persis. Tapi di sini kalau tiap hari Jumat itu ada masalah gitu, ada penyesuaian terkait suppliers. Nah, penyesuaian terkait suppliers itu 72.005. Di sini ada penjelasannya di suppliers card itu kan tadi tanggal 3. Nah, di adjustment di sini pengeluaran untuk dalam plastik 1 kilo itu 36.000. Itu kan asumsinya kalau buat 5 pack plastik itu maksudnya 6 pack plastik itu harus dalam 5 hari kan, jadinya langsung kayak 3/5, sedangkan kayak dari tanggal 1 ke tanggal 7 itu jualan 3 hari, jadi 3/5 dikali sama total yang beli 6 pack itu 60.000, sama 30.000. Terus plastik setengah juga sama, karena dia harganya sama, pengeluarannya itu 1 kali jual sama itu lagi itu 72.000. Untuk kan sapu itu dia itu ngeluarin barang untuk bikin bakso, jadi investasi kayak materials, terus materials di gitu. Nah, di sini namanya ini bakso sama gitu. Baksonya pahat sama dada tepung sagu cakarnya kan, karena dia udah masuk ke dispersion jurnal, udah langsung beda gitu. Nah, jadi kayak yang pengeluarannya langsung dari si yang bakso hari Senin, hari Senin sama jurnal ini yang ini betul jurnal ini dan ini sama persis, bedanya di pembuatannya aja, karena dia kan hari Senin, hari pertama jualan dalam minggu itu kan. Nah, terus ini pembagian untuk bakso dan untuk yang dari sini 123.000 itu baru dikasih status yang langsung di totalin semua. Dia kok bakso itu nggak ribet gitu, sampai berapa sih kayak penjualan yang bakso itu nggak ribet gitu, kecuali ribetnya juga. Nah, untuk tanggal 7, tanggal 8 itu sama persis tanggal 9. Kemudian tanggal 10 untuk jenis transaksi yang ngeluarin bahan baku dan juga suppliers, pembebanan factory overhead, terus habis itu alokasi finish goods jadi, dan alokasi finish goodsnya itu terjual itu sama, bedanya sama kayak tadi. Factory overhead controlsnya untuk dia itu penyesuaian dari suppliers itu beda, karena di sini ikut di suppliers card itu kan di sini kan tanggal 10 nih 60.000, sama tanggal 10 lagi 60.000, di total jadi 120.000. Bentar ya. Baik, dilanjut. Kemudian untuk bebannya itu sama, yaitu dari bebannya 420.000 persen. Terus tanggal 11 itu karena dia satu itu jualan maksudnya bikin bakso, terus di sini hari Sabtu kan, ini Sabtunya minggu kedua kan, ada penyesuaian terkait bumbu-bumbu tabur dan juga cabai bubuk. Ini 43.000 bisa dilihat di material card-nya di bagian bumbu tabur 5 rasa dan juga cabai bubuk. Ini bumbu tabur 5 rasanya langsung digabung 5 gitu aja, daripada satu-satu kan kebanyakan kan. Ini tanggal 11 nih, jas jualan 36.000 ditambah cabai bubuk 7.000, jadinya 43.000. Terus di total karena dia keluarin. Nah, terus abis itu tanggal 13 Februari karena di hari Senin sama pembebanannya itu semua dari bakso dan juga dari yang pengeluaran untuk ayam, sisanya jurnalnya sama persis. Kemudian tanggal 14 hari Selasa sama persis, tanggal 15 sama juga, 16 sama persis juga. Nah, 17 sama, tapi di sini untuk factory overhead controls yang buat penyesuaian suppliers yang plastik itu disesuaikan dari suppliers card. 10.000 tambah 60.000 kan, 120.000. Nah, habis itu tanggal 18 ini giling bakso dan bumbu taburnya belum disesuaikan lagi karena bumbu baksonya habis 2 minggu sekali kan. Sedangkan ini tanggal 18 baru kemarin, kayak baru minggu kemarin disesuaikan bumbu taburnya. Kemudian tanggal 20-nya itu sama persis
kayak hari Senin sebelum-sebelumnya, hari Selasanya sama persis yang ke harian, tapi bedanya ini nih, ini yang dibebankan dari 422.000 aja dikasih 120%, kemudian tanggal 22-nya dan tanggal 23-nya itu sama persis. Kemudian hari Jumatnya ini bedanya di sini, tarik terus untuk penyesuaian si supplies-nya ini ambil dari supplies card 60.000 tambah 60.000. Terus di sini tanggal 25 giling bakso nih, ada giling bakso, kemudian 52.000 itu juga sesuaiin bumbu tabur sama cabai bubuknya, ada di material cards nih bumbu tabur tanggal 25 itu 45.000 ditambah 7.000 52.000 kan, 52.000. Kemudian ada, nah ini nih tanggal 25 Februari kan tadi kan di disbursement jurnal ada pengeluaran untuk beli bak kan, nah berarti bak yang lama itu harus dibuang dulu. Jadi kayak pertama itu kita hitung masih depresiasinya, karena kan tanggal 25 kan udah masuk ke satu periode 1 bulan kan, makanya disusutin 1 bulan dulu. Ini rinciannya ada di equipment cards, bak lama itu ya bak baru, beli bak baru. Terus ini ada bak lamanya mana? Bak lamanya ini kan Februarinya habis nih ya. Jadi susutin dulu 1.388,89 rupiah. Nih. Terus habis itu si equipment itu dibalik dihapusin, equipment sama akumulasi depresiasi itu. Tanggal 27 ini dia itu karena hari Senin ya. Hari Senin itu sama, tapi bedanya lagi-lagi di sini. Pembebanan dari 422.000 ditambah sama yang pembebanan dari baksonya. Nah, terus habis itu yang terakhir nih tanggal 28 itu sama persis, tapi ininya pembebanannya hanya dari 422.000 dikali sama 120%. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai general journal, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan General Ledger atau buku besar usaha ayam crispy bude untuk periode 28 Februari 2023, di mana beginning balance ini atau tanda awal dari setiap akun dapat dilihat dari trial balance Januari 2023. Oke. Untuk akun pertama ada cash, beginning balance-nya sebesar 3.601.500 di sebelah debit. Yang kedua ada receipt journal sebesar 34.500 di debit, maka balance-nya 38.101.500 di sebelah debit. Yang ketiga ada di disbursement journal itu sebesar 34.399.000 di kredit, maka total balance-nya adalah 3.702.500 di sebelah debit. Untuk akun kedua ada Bank BRI, itu beginning balance-nya sebesar 6.592.892.000 di sebelah debit. Ada tukar tunai 500.000 di sebelah debit, maka total balance-nya adalah 7.092.892.000 terus ada di adjustment sebesar 38.636 di debit, maka balance-nya adalah sebesar 7.711.528 ya, ada di sebelah debit. Yang ketiga ada material. Untuk saldo awalnya adalah sebesar 3.201.650.000. Yang kedua ada di disbursement journal sebesar 18.502.000 di sebelah debit, maka total balance-nya adalah 21.703.650. Ada di general journal sebesar 18.552.000 di sebelah kredit, maka balance-nya sebesar 3.151.650.000 di debit. Yang tiga ada di adjustment sebesar 9.000 di kredit, maka balance-nya sebesar 3.142.652.000 di debit. Boleh lanjut? Di sini ada work in process dari material yang dimana saldo awalnya sebesar 904.000 rupiah. Ada di disbursement journal sebesar 600.000 rupiah di sebelah debit, maka balance-nya adalah 1.504.000 rupiah. Yang ketiga ada general journal itu sebesar 600.000 di kredit, maka balance-nya adalah 904.000 ada di sebelah debit. Ya, aku ada work in process untuk daya labor
untuk beginning balance sebesar 20.000 di debit, maka distribusi jurnalnya ada di 1.100 di debit, maka balance-nya sebesar 1.120.000 rupiah di sebelah debit. Ada general journal sebesar 1.100 di kredit, maka balance yang adalah 20.000 di sebelah debit. Untuk yang selanjutnya ada work in process factory overhead, itu di mana beginning balance sebesar 1.084.800 rupiah di sebelah debit. Ada di jurnal general journal sebesar 0 rupiah, maka total balance-nya tetap sama di sebelah debit. Boleh next. Selanjutnya ada akun supplies dalam kurung victory, itu bagian balance sebesar 174.000 di sebelah debit. Untuk ada di distribusi jurnal sebesar 870.000 di debit. Jadi balance-nya adalah 1.044.000 di sebelah debit. Yang ketiga ada general journal, ada di sebelah kredit sebesar 822.000, maka balance-nya sebesar 222.000 rupiah di sebelah debit. Ada adjustment kredit 48.000 rupiah di sebelah kredit, maka balance-nya adalah 174.000 di sebelah debit. Oke, selanjutnya ada equipment factory, selanjutnya beginning balance-nya sebesar 1.070.000 di debit. Ada di general journal sebesar 25.000 rupiah dan di balance-nya jadi 1.045.000. Dan ada di distribution journal sebesar 25.000, maka balance-nya adalah 1.070.000 rupiah di sebelah debit. Oke, selanjutnya ada accumulated depreciation di mana bagian balance ini sebesar 782.187.050 rupiah di sebelah kredit. Ada general journal sebesar 23.611 di debit, maka jumlahnya adalah 758.576.039 rupiah. 39 rupiah di sebelah kredit. Selanjutnya ada di adjustment sebesar 41.493 rupiah, maka balance-nya ada sebesar 800.069.000 rupiah 444 rupiah di sebelah kredit. Selanjutnya ada akun account payable beginning balance sebesar 0. Kenapa setiap account payable di bulan Januari, Februari maupun nanti Maret kosong? Karena usaha ini tidak memiliki pinjaman sama sekali karena sistemnya belanja jual balik modal. Oke, selanjutnya ada akun Bude Capital. Di situ ada beginning balance sebesar 10 juta di sebelah kredit. Oke, akun selanjutnya ada return earning. Beginning balance sebesar 5.864.655 di sebelah kredit. Ada di closing sebesar 562.754 di sebelah kredit. Maka untuk balance-nya sebesar 6.427.409 rupiah di sebelah kredit. Boleh next. Di sini ada Bude Drawing sebesar beginning balance sebesar 0. Ada distribution jurnalnya 3.540.000 rupiah di sebelah debit. Ada closing jurnal sebesar 3.542.000 sebelah kredit, maka balance-nya sebesar 0. Oke, selanjutnya ada sales revenue beginning balance sebesar 0 rupiah. Ada receipt jurnal sebesar 34.500 rupiah, maka balance-nya ada di sebelah kredit. Untuk closing sebesar 34.500.000 rupiah di sebelah debit, maka untuk balance-nya sebesar 0. Dan ada interest revenue, beginning balance-nya adalah 0, dan untuk adjustment-nya sebesar 49.636 di sebelah kredit, maka balance-nya di sebelah kredit, dan yang itu ada closing sebesar 49.636.000, maka balance-nya sebesar 0 rupiah. Boleh lanjut? Oke, di sini ada akun cost of gold sold itu sebesar beginning balance sebesar 0, ada general journal sebesar 29.612.000, maka balance sebesar di debit, ada closing record itu sebesar 29.612.000, maka balance-nya 0. Oke, aku selanjutnya ada factory overhead control. Di sini beginning balance-nya sebesar 0. Distribution jurnalnya 9.250.000 sebelah debit. Dan ada general journal 7.015.389.000 di debit, ada adjustment sebesar 98.493.000 debit, dan ada closing journal sebesar 16.363.882.000 di sebelah kredit, maka balance-nya sebesar 0. Oke, ada factory applied di mana beginning balance sebesar 0, ada general journalnya sebesar 15.552 di sebelah kredit, dan ada closing record sama 15.520.000, maka balance-nya 0. Boleh dilanjut?
Oke, di sini ada parkir expense, di mana background balance-nya 0, distribusi jurnalnya 12.000, disebesar debit, dan closing jurnalnya sebelah kredit, maka balance-nya Rp0. Oke, selanjutnya akun terakhir ada bank service charge, ya, di mana beginning balance sebesar Rp0, adjustment-nya sebesar 11 juta di debit, maka balance ada 11 juta, dan closing-nya ada di kredit 11 juta, maka balance sebesar Rp0. Oke, di sini selesai sudah akun bulan Februari, periode 28 Februari 2023. Lalu kita ke material cards pada bulan Februari 2023. Jadi ini pertama kita lihat ini ada beberapa material cards dan juga ini ada note. Itu untuk telur, minyak goreng, es batu itu tidak dibuat material cards karena pada jurnal langsung dimasukkan ke factory overhead control di debit dan cash di kredit. Dan juga material cards ini berhubungan dengan analisis bahan. Analisis bahan ini terdapat daftar bahan, ini semuanya ada di sini. Lalu daftar bahan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu bahan baku langsung, bahan baku penolong, serta perlengkapan. Dan ini ada waktu belanjanya. Jadi waktu belanja itu dibagi-bagi pada Jumat, Sabtu, dan setiap hari. Tokonya itu terdapat beberapa, ya toko Pak Hendro itu membeli ayam, itu dilakukan per minggu dengan total Rp390.000. Lalu toko Abang Ade itu dalam belanja ayam dilakukan per bulan dengan total Rp65.000. Lalu bawang putih segar, bubuk berbalada dan lain-lain itu dilakukan per 2 minggu sekali dengan totalnya itu Rp64.500. Lalu untuk bawang putih bubuk, gula merah alasi dan lain-lain dilakukan per minggu itu dengan totalnya Rp1.451.000. Lalu total Bang Ali ini juga belanja dilakukan setiap hari untuk minyak goreng dan telur itu dengan total sebesar Rp382.000. Lalu di satunya itu juga melakukan jasa bakso itu menggunakan tepung saguara dan bumbu bakso itu dalam seminggu dengan totalnya itu Rp300.000. Di hari ketiga kita belanja toko di toko umum untuk plastik di berbagai ukuran itu dilakukan per minggu dengan totalnya itu Rp167.500. Lalu di hari Sabtu kita belanja di toko Haji T itu tusukan dilakukan belanja per minggu dengan totalnya Rp50.000. Lalu setiap hari itu kita membeli es batu dan gas dilakukan per hari itu dengan totalnya es batu Rp5.000 dan gas itu Rp40.000. Jadi kita kembali ke material cards. Lalu ini material cards ini terdapat daftar bahan yang terdapat di analisis bahannya itu. Contohnya dari ayam pertama, jadi dari ayam itu di bulan Februari itu tiap harinya itu menggunakan kuantitas sebesar 5 kg. Harganya itu Rp42.000 di satu bulan ini, dan itu dengan total itu Rp210.000. Lalu di setiap hari Jumat itu dilakukan belanja ayam. Itu dari ayam sebesar 40 kg dengan harga totalnya itu Rp1.680.000. Dan juga di hari Sabtunya terdapat dilakukan pembelian bakso dengan jumlah 15 kg. Totalnya itu Rp630.000. Itu dilakukan setiap bulannya, setiap minggunya. Nah, totalnya ini terdapat pemasukan dan pengeluaran serta balance-nya. Pemasukannya itu sebesar 160 kg dengan totalnya itu Rp6.750.000. Lalu di pengeluarannya sebesar Rp160.000 juga, jadi totalnya itu Rp6.750.000. Lalu di balance itu tersisa 20 kg, jadi totalnya ini bisa Rp840.000. Lalu di paha ayam ini dilakukan belanja dan giling bakso saja. Jadi ketika hari Jumat ini tanggal 3 contohnya itu dilakukan belanja paha ayam itu belanja sebesar 10 kg. Lalu di esok harinya itu hari Sabtu itu dilakukan penggilingan bakso dengan kuantitas sebesar 10 kg. Dilakukan setiap minggu per bulan. Dan total pengeluaran dan pemasukan itu sama, itu 40 kg dengan total itu 1.400.000. Lalu di balance itu tidak tersisa karena sudah habis dipakai ya. Lalu kulit ayam itu di ini per harinya itu memakai 4 kg per hari dengan harga Rp28.000. Lalu di hari Jumat itu melakukan belanja kulit ayam sebesar 20 kg dengan harga juga Rp28.000 dengan total itu Rp560.000. Nah, totalnya itu sebesar 80 kg dengan ini pemasukannya ya. 80 kg dengan harga Rp28.000, totalnya itu Rp2.240.000.
Lalu di pengeluaran juga sama, 80 kilo dan total 2.240.000. Di sisanya ini di balance ya, itu dapat 16 kilo, di total 448.000. Lalu di tulang ayam ini untuk membuat tulang crispy, dapat di balance sebesar 100 dengan harga Rp4.000. Rp4.000 ini itu di 1 bulan itu total dengan balance itu 400.000. Lalu per bulannya ini per harinya ya. Per harinya itu menggunakan 25 ekor, satuan ekor ya. Lalu harganya itu Rp4.000 dengan balance-nya 100.000. Lalu di hari Jumat juga dilakukan belanja tulang ayam sebesar 125 ekor dengan harga Rp4.000 dengan totalnya Rp500.000. Lalu totalnya kita lihat 500 di pemasukan dan 500 di pengeluaran. Di totalnya sama itu Rp2 juta di pemasukan dan pengeluaran. Lalu di balance-nya itu tersisa 100 ekor dengan total harganya itu Rp400.000. Lalu bawang putih bubuk itu dipakai per hari itu dilakukan belanjanya itu setiap hari Sabtu dengan jumlah itu 20 pieces dengan harganya itu Rp1.500. Total itu Rp30.000 dan juga pengeluaran per harinya berarti 4 pieces dikali 1.500 jadi Rp6.000. Lalu total pemasukannya itu 80 pieces dan juga pengeluarannya 80 pieces. Jadi totalnya itu untuk pemasukan dan pengeluaran itu Rp120.000. Lalu terdapat sisanya itu balance itu 16 pieces dengan total itu 24.000. Lalu bawang putih segar itu terdapat BM melon itu 0,45 kilo dengan harga Rp25.000, total itu Rp11.250. Jadi per harinya itu digunakan bawang putih segar itu sebesar 0,05 kilo. Itu dengan balance-nya itu sebesar Rp1.250. Nah itu ini juga kita bisa lihat kita belanjanya itu ke bawang putih segar itu per 2 minggu sekali. Jadi hari Sabtu tapi 2 minggu sekali, jadi minggu ini enggak dan minggu ini enggak. Lalu totalnya itu di akhir bulan itu digunakan pemasukannya itu 1 kilogram dan juga pengeluaran itu 1 kilogram. Jadi total pemasukan dan pengeluaran itu sebesar Rp25.000. Lalu terdapat balance sebesar 0,45 kilo dengan harga totalnya itu Rp11.250. Lalu ini ke bumbu tabur 5 rasa, ini dipakainya itu per 2 minggu sekali. Jadi belanja dan memakainya itu dimasukkan ke e-cash jualan. Jadi belanja itu tiap Sabtu namun 2 minggu sekali. Jadi ini bumbu taburan 5 rasa itu bisa bertahan untuk 2 minggu. Jadi ini belanja sebesar 15 pieces. Lalu digunakan juga pengeluaran sebesar 15 pieces dengan harga Rp3.000. Jadi total itu Rp45.000. Lalu di akhirnya itu terdapat totalannya untuk pemasukan dan pengeluaran itu 30 pieces dengan harga Rp3.000, itu totalnya Rp90.000. Lalu ini juga sama di pengeluaran, jadi 30 pieces dan harga Rp90.000. Lalu di akhirnya terdapat juga balance sisa 12 pieces dengan harganya itu Rp36.000. Lalu cabai bubuk ini terdapat sama seperti bumbu tabur 5 rasa, itu belanjanya 2 minggu sekali. Lalu per 2 minggu sekali itu menggunakan 1 bungkus. 1 bungkusnya itu harganya Rp7.000, jadi 1 hari menggunakan Rp7.000 balance-nya. Jadi dalam 1 bulan ini terdapat pemasukan dan pengeluaran sebesar 2 bungkus dan total harganya itu Rp14.000. Nah ini terdapat sisa juga, terdapat sisa 1 pieces dan harganya itu Rp7.000. Lalu ini masuk ke garam. Itu per hari menggunakan 0,8 pieces, 0,8 kantong gitu. Dan juga ini garam ini dibelanjanya itu per 1 bulan sekali. Jadi setiap belanja itu di hari Sabtu terakhir di bulan itu.
Jadi total pemasukannya itu 20 bungkus dengan total harga itu 65.000, dan pengeluarannya itu 16 bungkus dengan harga 52.000. Namun terdapat balance ini sebesar 27,2 bungkus dengan harga itu 88.400. Dan gula merah ini digunakan per hari itu 0,25 kilo dengan harga 24.000. Jadi satuan itu 6.000 rupiah. Itu juga belanja ini seminggu sekali. Gula merah ini belanja seminggu sekali. Ini nggak ada nih di minggu ini, itu karena di bulan sebelumnya itu bulan Januari itu masih ada tersisa. Jadi di bulan ini tuh nggak belanja gula merah itu. Jadi sudah dianalisis oleh Ayam Crispy Bude bahwa terdapat gula merah yang masih tersisa dan cukup untuk persediaan selama 1 minggu. Jadi di minggu ini itu tidak dilakukan belanja. Nah, totalnya itu kita lihat. Ini belanja itu seminggu sekali dengan harga total itu 1,5 kilo dengan harganya itu 24.000. Jadi totalnya itu 36.000 rupiah. Nah, total pemasukan itu 4,5 kilo dengan harga 108.000 rupiah. Lalu 5 kilo untuk pengeluarannya, dan setelah itu harga 20 kilo. Nah, ini terdapat sisa itu 1,7 kilo dengan harga 42.000 rupiah. Pada bulan Februari, usaha Ayam Crispy Bude untuk pisang golok sendiri itu diketahui belinya itu di bulan Januari 2018 dengan harga perolehan itu 60.000 rupiah. Umur ekonomisnya itu 72 bulan dengan menggunakan metode penyusutan. Dan juga nilai sahnya itu kami buat 0 rupiah. Kemudian umur ekonomisnya ini dibuat per bulan karena lebih catatan ini sendiri menjadi kebijakan akumulasi 3 bulan, makanya kita bikin per bulan. Untuk umur ekonomi itu sendiri kami juga menganalisis sendiri, mewawancarai si Bude kira-kira untuk semua ekosistem ini bisa tahan berapa lama. Kemudian dari tahun 2018 sampai tahun 2023 ini, kemudian bulan Januari depresiasi itu sebesar 833,33, itu angkanya dapat dari akumulatif karena ini nilai itu 0, berarti langsung saja harga perolehan dibagi umur ekonomi 72 bulan itu 833,33. Kemudian setiap akumulatif depresiasinya ini karena dia pertama kali disusutkan bulan Januari 2018, nominal penyusutannya itu Januari 2018 sampai bulan Januari 2023 itu totalnya sama sebesar 833,33. Itu dapat dari harga perolehan yaitu Rp60.000. Jadi langsung harga perolehan dibagi umur ekonomis 72 bulan totalnya 833,33. Kemudian akumulasi depresinya itu karena dia tahun pertama maka sama kayak debt expense yaitu books value-nya itu senilai 166,67 untuk jadi karena ini depreciation-nya sama semua. Nah, kita langsung lanjut ke tahun 2023 bulan Januari. Nah, dia di depreciation itu sama persis, yang beda itu akumulatifnya. Mau lanjut dia ke rumusnya itu, yaitu rumusnya accumulated depreciation periode lalu ditambah dengan depreciation expense bulan Januari yang saat ini totalnya depresinya itu totalnya 833,33, sedangkan yang akumulatif depresinya itu sama juga nilainya 833,33, dan box value-nya itu senilai 9,166,67, sedangkan di bulan Februari ini depresinya itu sebesar 833,33, dan yang akumulatif depresinya itu senilai 51,666,67, dan book value-nya itu senilai 8,33,33. Selanjutnya yang kedua ada box penyimpanan, itu dibeli Januari tahun 2020. Harga perolehannya itu 75.000 dan umur ekonomisnya itu 48 bulan. Dengan metode penyusutan dan juga nilainya itu kami buat 0 rupiah. Nah, kemudian umur ekonomisnya itu dibuat per bulan karena kebijakan akuntansinya. Ada
tahun 2020 pada bulan Januari, depreciation-nya itu senilai 1,562,50. Karena ini nilai sisanya 0, berarti langsung saja harga perolehan dibagi umur ekonomisnya yaitu Rp75.000 dibagi 48 bulan, yaitu 1,562,50. Kemudian setiap accumulated depreciation-nya ini, karena dia pertama kali disusutkan bulan Januari 2020, nominal penyusutan itu dari Januari 2020 sampai bulan Januari 2023, totalnya sama sebesar 1,562,50 itu didapat dari harga perolehan 75.000, jadi langsung harga perolehan dibagi umur ekonomis 48 bulan totalnya 1,562,50. Kemudian akumulatif depreciation itu karena dia tahun pertama maka sama kayak depreciation expense, dan value-nya itu berarti 70.000 dikurangi nominalnya yaitu 7 dikurangi books value-nya yaitu 73,437,50. Untuk jadi karena ini depreciation-nya sama semua, kita langsung lanjut ke tahun 2023 bulan Januari. Nah, di depreciation itu sama persis kayak yang di atas yang tadi saya jelaskan, bahwa akumulatifnya itu lanjut ke accumulated depreciation-nya periode lalu ditambah dengan depreciation expense bulan Januari yang saat ini totalnya pada bulan Januari depreciation-nya 2023 itu yaitu 1,562,50 dan accumulated depreciation-nya itu 57,812,50 dan books value-nya itu senilai 17,187,50 dan 2023 sedangkan di tahun 2023 pada bulan Februarinya itu depreciation-nya itu senilai 1,562,50 dan accumulated depreciation-nya itu 59,375,00 dan books value-nya itu senilai 15,625,00. Selanjutnya itu ada yang ketiga itu ada Sodet dengan harga perolehan itu 30.000 dengan umur ekonomisnya itu 18 bulan. Pembelian itu Januari 2020. Di sini menggunakan pencatatan penyusutan. Kemudian untuk tahun 2020 sampai tahun 2023, kemudian bulan Januari untuk depresiasinya itu sebesar 1,04167. Itu angkanya dapat dari depreciation. Karena ini nilainya sisanya itu 0, berarti langsung saja harga perolehan dibagi umur ekonomisnya yaitu 50 dibagi umur ekonomisnya yaitu 48 bulan. Yaitu senilai 1,04167 itu angkanya dapat dari depreciation. Kemudian, tiap accumulated depreciation-nya ini, karena dia pertama kali disusutkan bulan Januari 2020, nominal penyusutannya itu dari Januari 2020 sampai bulan Januari 2023 itu yang sama sebesar 1,04167, itu didapat dari harga perolehan 50.000, jadi langsung harga perolehan dibagi umur ekonomisnya itu 48 bulan, totalnya 1,04167. Kemudian, box value-nya itu senilai 48,958,33. Kemudian akumulasinya itu karena itu di tahun pertama kayak valuation expense-nya dan value-nya itu berarti 50.000 dikurangin nominalnya yaitu 48,958,33. Untuk jadi karena ini depreciation-nya sama semua, kita langsung lanjut ke tahun 2023 bulan Januari ini depreciation-nya itu sama persis. Nah, yang dibedakan itu akumulatifnya saja. Yang tahun 2023 ini dari bulan Januari itu depreciation-nya itu senilai 1,041,67 dan akumulatif depreciation itu senilai 38,54,1,67 dan books value-nya itu senilai 11,458,33 dan sedangkan yang bulan Februari ini yang depreciation-nya itu senilai 1,4167 dan akumulatif depreciation-nya itu senilai 39,583,33 dan box value-nya itu senilai 10,437,33
116,67. Selanjutnya yang keempat ada wajan. Di sini itu pembeliannya di tahun 2021 dan umur ekonomisnya itu 36 bulan dan harga perolehan itu 350.000. Di sini menggunakan metode penyusutan dan juga nilainya itu Rp0. Kemudian umur ekonomisnya itu dibuat per bulan karena kebijakan akuntansinya. Kemudian pada bulan Januari 2021 nilai depreciation-nya itu senilai 9,722,22. Ini karena nilai sisanya itu 0, berarti langsung saja harga perolehan dibagi umur ekonomisnya itu 350.000 dibagi 36 bulan, yaitu senilai 9,722,22. Karena itu dia pertama kali disusutkan bulan Januari 2021. Nominal penyusutannya itu dari Januari 2021 ke 2023 sampai bulan Januari 2023 itu totalnya sama sebesar yang accumulated depreciation itu senilai 9,722,22. Itu dapat dari harga perolehan yaitu 350.000 dibagi umur ekonomis 36. Nah, karena di tahun pertama yang depresiasinya dan value-nya itu berarti 350.000 dikurangi nominalnya yaitu yang box value-nya itu 340,277,78. Untuk jadi karena ini depresiasinya itu sama semua. Kita langsung lanjut ke tahun 2023 yang bulan Januari itu kita lihat depresiasinya itu sama, yang bedanya itu cuma akumulatifnya saja. Pada bulan Januari yang depresiasinya itu 9,722,22 dan akumulatif depresiasinya itu senilai 253,055,26 dan value-nya itu 106,944,44 dan Februari-nya itu senilai pada tahun 2023 itu pada bulan Februari senilai yang depresiasinya itu 9,722,22 dan akumulatif depresiasinya itu senilai 252,777,78 dan value-nya itu senilai 97,222,22. Selanjutnya ada bak yang pembeliannya itu pada bulan September tahun 2021 dengan harga perolehannya itu 25.000 dengan umur ekonomisnya itu 18 bulan. Di sini menggunakan dengan metode penyusutan dan juga nilai sisanya itu Rp0. Kemudian umur ekonomisnya itu dibuat per bulan karena kebijakan akuntansinya. Kemudian pada bulan Januari 2021 depresiasinya itu senilai 1,318,89. Itu karena nilainya sisanya 0, berarti langsung saja harga perolehan itu dibagi umur ekonomis, yaitu umur ekonomisnya 18 bulan dibagi akumulatif depreciation senilai 1,388,89. Nah, ini nilai semua, langsung saja harga perolehan pertama kali disusutkan pada bulan Januari 2021. Nominal penyusutannya ini dari Januari 2021 sampai bulan Januari 2023 totalnya sama sebesar 1,348,89. Kemudian yang books value-nya itu senilai 83,611,11. Untuk jadikan ini depresiasinya yang sama semua, kita langsung lanjut ke tahun 2023 bulan Januari. Nah, di depreciation-nya itu sama persis kayak di atas tadi, cuma bedanya itu dari akumulatifnya. Lanjut ke rumusnya. Akumulatif depreciation periode lalu ditambah dengan proses expense bulan Januari yang saat ini jadi totalnya 1,388,89 dan akumulatif depreciation itu 83,611,11 dan kemudian box value-nya itu berarti harga perolehan dikurang sama akumulatif depresiasinya yang hasilnya 1,388,89. Sedangkan yang bulan Februarinya itu yang tahun 2023 senilai depresiasinya itu senilai 1,388,89, yang akumulatif depresiasinya itu senilai
Rp25.000 dan box value-nya itu kosong atau 0. Selanjutnya ada saringan yang dibeli tahun 2022 dengan harga perolehannya itu senilai 110 dan umur ekonomisnya itu 18 bulan. Dengan menggunakan metode penyusutan dan juga nilai saya itu kami buat Rp0 karena kebijakan akuntansinya. Nah, kemudian pada bulan Januari untuk depresiasi itu sebesar 6,11,66. Depresiasi itu 6,111,11. Itu karena nilai sisanya itu 0, berarti langsung aja harga perolehan dibagi umur ekonomis yaitu 18 bulan dibagi depreciation itu 6,111 dibagi 11. Kemudian setiap accumulated depreciation itu karena dia pertama kali disusutkan bulan Januari 2021, nominal penyusutan itu dari Januari 2021 sampai bulan Januari 2023 itu totalnya sama sebesar 6,111,11 terdapat dari harga perolehan 110, jadi langsung harga perolehan dibagi umur ekonomis 18 bulan totalnya 6,111,11. Kemudian akumulasi depresiannya itu karena dia di tahun pertama maka sama kayak depreciation expense-nya dan value-nya itu sebesar 103,888,89. Untuk jadikan depresiannya sama, semua kita langsung lanjut ke tahun 2023 pada bulan Januari dan bulan Februari. Pada bulan Januari, depresiannya itu sama persis, yang beda itu akumulatifnya saja. Februari lalu ditambah dengan depreciation expense bulan Januari yang saat ini jadi totalnya 6,111,11 dan akumulatif depresiannya itu senilai 79,44,44 dan book value-nya itu senilai 30,55,56. Dan pada bulan Februarinya itu senilai depreciation itu 6,111,11 dan yang depreciation expense-nya itu senilai 85,56 dan book value-nya itu 24,444,44. Selanjutnya ada kompor selang. Pembelian pada bulan Januari 2022 dengan harga perolehannya itu senilai Rp400.000, umur ekonomisnya itu 18 bulan dan menggunakan metode penyusutan. Karena nilai sisanya itu 0, kemudian umur ekonomisnya dibuat per bulan karena kebijakan akuntansinya juga per bulan, maka kita bisa per bulan saja. Nah, untuk umur ekonomisnya itu sendiri kami juga melesi sendiri. Terus pada bulan Januari untuk depresiasinya itu pada tahun 2022 senilai 222,22 itu karena nilainya 0, berarti langsung aja ke harga perolehan dibagi umur ekonomisnya itu 18 bulan dibagi 22,222,22. Kemudian accumulated depreciation itu sama nilainya seperti depreciation itu. Terus ada box value-nya juga senilai 377,77,78. Terus pada tahun 2023 pada bulan Januari dan Februari, depreciation-nya itu pada bulan Januari senilai 22,222,22 dan accumulated depreciation-nya itu senilai 288,888,89 dan book value-nya itu senilai 111,11 dan pada Februarinya itu depreciation-nya itu senilai 22,222,22 dan accumulated depreciation-nya itu senilai 311,111,11 dan book value-nya itu senilai 88,888,89. Nah, ada lagi ini yang tanggal 25 Februari yang tahun 2021 dengan harga yang namanya itu bak baru dengan harga perolehan 25.000 dan umur ekonomisnya itu 18. Kenapa tidak dicatat di sini? Karena di sini dinyatakan baru pada periodenya 2023. Jadi akumulasinya itu 0. Oke, selanjutnya yang ini adalah trial balance di bulan Februari 2023. Yang pertama itu ada cash sebesar 3.702.500 di debit, didapat dari general ledger-nya yaitu sebesar 3.702.500. Lalu yang kedua ada Bank BRI sebesar 7.090.000
rupiah didapat dari general ledgernya, yaitu sebesar 7.090.892.000 rupiah. Lalu yang ketiga ada material, di debit 3.151.650 didapat dari general ledgernya, yaitu sebesar 3.151.650. Lalu yang selanjutnya WIP direct material sebesar 904.000 didapat dari general ledgernya, yaitu balance 904.000. Lalu ada WIP direct labornya sebesar 20.000 didapat dari general ledgernya, yaitu balance sebesar 20.000. Lalu ada WIP factory overhead sebesar 1.084.800 di debit didapat dari general ledgernya, yaitu balance 1.084.800. Lalu selanjutnya ada supplies factory sebesar 222.000 di debit didapat dari general ledgernya, yaitu 222.000 di debit. Lalu selanjutnya ada equipment sebesar 1.070.000 di debit didapat dari general ledgernya, yaitu sebesar 1.070.000 di balance. Lalu selanjutnya ada accumulated depreciation, yaitu sebesar 758.576 di kredit didapat dari general ledgernya, itu sebesar 758.576,39 yang sudah dibulatkan. Lalu selanjutnya ada account payable, di kredit sebesar 0 didapat dari general ledgernya, juga balance-nya 0. Lalu ada budget capitalnya 10 juta rupiah didapat dari general ledgernya, yaitu sebesar balance-nya 10 juta. Lalu selanjutnya ada retained earning, di kredit sebesar 5.864.655 rupiah didapat dari general ledgernya, yaitu sebesar 5.864.655 rupiah. Lalu selanjutnya ada budget drawings, yaitu di debit sebesar 3.540.000 didapat dari general ledgernya, yaitu sebesar 3.540.000. Lalu selanjutnya ada sales revenue sebesar 34.500.000 di kredit sebesar didapat dari general ledgernya, itu sebesar 34.500.000 rupiah. Lalu ada cost of goods sold atau COGS sebesar 29.612.000 di debit yang kita dapatkan dari general ledgernya, itu sebesar 29.612.000. Lalu ada factory overhead controls, itu sebesar 16.265.389 rupiah didapat dari general ledgernya, itu sebesar 16.265.389 rupiah. Lalu selanjutnya factory overhead apply di kredit 15.552.000 didapat dari general ledgernya, itu sebesar 15.552.000. Lalu selanjutnya terakhir adalah parking expense, itu sebesar 12.000 dapat dari general ledgernya, yaitu sebesar balance 12.000. Kesimpulannya, total trial balance yang berada di bulan Februari ini, debit sebesar 66.675.251 dan di kredit 66.675.231. Baik, saya ingin lanjut untuk menjelaskan adjustment per tanggal 28 Februari 2023. Yang pertama ada adjustment untuk menyesuaikan supplies. Nah, sesuaikan suppliesnya ini kayak yang pasti ini sebesar 48.000. Coba dicek di supplies di tanggal 28. Ini yang pengeluaran itu kan sisa dari tanggal 7-8 kan 2 kali jualan kan, jadi 2 per 5 asumsi 1 minggu jualan itu cuma 2 per 5 dikali sama 1 kali beli plastik itu 60.000, jadi totalnya 24.000. Sama kayak yang 1 kilo, yang setengah kilo juga sama, yang tanggal 28 nya 24.000 bang. Terus di total deh, total itu 48.000. Kemudian ada penyesuaian untuk aplikasi depresiasi yang peralatan, itu ada di rencana sini, equipment cards ini. Nah, karena dia kan beli bak baru kan, sedangkan beli bak barunya tanggal 25 Februari yang belum satu periode pengusutan, jadi nanti disusukannya baru bulan Maret. Jadi kalau di total itu 41.493. Nah, ini rincian rumusnya dari equipment cards. Terus habis itu untuk penyesuaian material ini penyesuaian untuk si bumbu taburnya yang 500 itu kan 3.000-an kan satunya. Terus ternyata dipakai itu habis 3 bungkus, jadi 10.000. Dan yang terakhir karena si budenya itu nabung di Bank BRI, bude dapetin interest revenue sebesar 49.636 dari rekening korannya, terus bank service charge 11.000 per bulan. Terus jadi total yang didapat penambahan terhadap tahun BRI itu 38.636 rupiah. Nah, ini di total dividend kredit
nilai tabelan Rp148.109. Jadi kita bikin rekapitulasi untuk memudahkan saat posting ke ledger. Dan Bank BNI, Factory Rate Controls, dan Bank Service Charge. Ini nominalnya ada pakai rumus itu langsung kelihatan semua. Terus ada material, supplies, factory, market depreciation, dan interest revenue. Di total hasilnya balance Rp148.129. Baik, saya akan menjelaskan mengenai laporan-laporan yang terkait dalam pencatatan usaha ayam crispy bude per tanggal 28 Februari 2023, mulai dari cost of goods manufactured, income statement, retained earnings statement, dan juga statement of financial position. Nah, yang pertama ada cost of goods manufactured, itu kan terdiri COGM atau biaya. COGM itu terdiri atas WIP digaji ditambah dengan biaya produksi dan juga dikurangi dari WIP ending inventory kan. Nah, untuk itu kita tuh harus mencari sih biaya produksi itu sendiri. Nah, biaya produksi itu terdiri atas direct material cost, direct labor cost, dan juga factory overhead cost. Nah, untuk direct material cost ini, yang pertama itu didapat dari direct materials beginning inventory. Ini didapat dari awal banget, yaitu beginning trial balance yang pertama 1 Februari itu. Nah, diketahui sebesar 1.688.000, kemudian ditambah dari purchases of direct materials atau pembelian sebesar 12.960.000. Itu didapat dari materials card. Kan materials card itu kan ada kolom in kan. Nah, kolom ini itu semuanya ditotal satu-satu dari semua direct material yang dari ayam, tulang ayam, terus kulit ayam, dan juga paha ayam. Nah, kemudian direct material beginning ditambah sama purchases of direct material itu dihasilkan yang namanya direct materials available to use atau bahan baku langsung tersedia untuk dipakai. Dan ini di total 100.648.000. Kemudian habis itu dikurangin sama ending inventory of direct materials untuk mendapatkan direct material cost. Nah, yang direct materials ending itu ada 1.688.000. Jadi bisa diketahui direct material cost itu sebesar 12.960.000. Nah, untuk direct manufacturing labor itu kan terdiri atas yang upah tenaga kerja langsung yang 50.000 itu sama yang upah yang tenaga langsung dari penggilingan bakso. Nah, ini diketahui dari General Journal bahwa direct manufacturing labor yang per bulan Februari total itu 1.100.000. Kemudian untuk factory overhead cost itu sendiri terdiri dari beberapa biaya BOP. Yang pertama itu dari subsidiary materials atau biaya bahan penolong, itu totalnya 14.541.000 didapat dari material card. Jadi kayak material card saya itu sendiri kayak di total nih satu-satu dari tiap barang bahan penolong. Terus habis itu untuk factory supplies ini, jadi factory supplies yang dipakai pada bulan Februari itu ada 1.670.000 didapat dari supplies cards. Untuk rinciannya sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk factory expense yang factory rent expense itu rent expense itu kan 100.000 per bulannya kan, sudah termasuk dengan biaya kebersihan dan lain-lain. Nah, kemudian ada repairs and maintenance factory equipment, itu 10.000 yang dari maintenance si pisaunya biasa itu tuh. Kemudian yang terakhir ada accumulated depreciation untuk equipment yang berkaitan dengan produksi, yaitu sebesar 42.882. Nah, ini bisa diambil dari equipment cards. Terus ini di total factory overhead cost-nya, jadi sebesar 16.363.882 rupiah. Nah, habis itu kan udah diketahui kan komponen dari biaya produksi. Nah, semuanya itu ditambah tiga-tiganya, BBBBL, bahan langsung, terus habis itu ada tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead langsung di total. Terus ketemu biaya production cost atau biaya produksi sebesar 30.423.882 rupiah. Nah, belum sampai situ, itu masih harus ditambah dan dikurang dengan work in process yang awal dengan dikurang dengan yang WIP akhir. WIP awalnya itu 2.800.800 dilihat dari adjustment trial balance yang trial balance yang beginning yang awal banget. Terus kan ini jadinya ada keterangan work in process tersedia itu totalnya 32.432.682 rupiah. Kemudian
Habis itu baru dikurang sama work in process yang ending inventory itu sebesar Rp2.800.000. Kemudian ketahuan nih cost of goods manufactured sebesar Rp30.823.882. Oke, kemudian lanjut ke income statement per periode 28 Februari 2023. Yang pertama ada sales revenue sebesar 34.500.000. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari receipt journal dan juga bisa dilihat langsung di adjustment trial balance nih, sales revenue-nya. Kemudian kan harus dikeluar sama COGS dulu kan, sedangkan tadi yang baru dihitung itu baru COGM. Nah, untuk menghitung COGS itu sendiri, itu kan finished goods yang berpacking ditambah dengan COGM dikurang dengan finished goods yang akhir. Karena di sini tuh kayak persediaan jadinya itu nggak ditok, jadi langsung kayak habis saat itu juga persediaan barang jadi kan kayak digaitnya sama endingnya itu pasti nol kan. Jadi COGS itu sendiri sama dengan COGM. Nah, COGM kan tadi didapat dari sini itu Rp30.423.882. Nah, itu langsung aja masuk jadikan menjadi COGS. Terus dikurang nih antara sales revenue dikurang COGS. Jadi diketahui ada gross profit sebesar Rp4.076.118. Ini baru gross profit kan. Kita harus mencari income-nya. Kita mencari income itu sendiri, kita tuh harus mengetahui ada apa nggak sih kayak expense yang dari general and administrative expense atau sales or marketing expense. Jadi ada marketing expense terkait yang si Bude itu beli parkir karena mau beli si bahan baku yang di toko Pak Hendra sebesar 12.000 ini minus karena dia beban kan mengurangi pendapatan atau mengurangi income karena dia minus. Terus ada income and expense itu tuh income pendapatan atau beban yang tidak terkait dengan operasi utama. Contohnya ini kan invest revenue, kan si Bude itu kan mengolah ayam ya. Nah, invest revenue atau ini kan tidak berhubungan langsung dengan Bude-nya produksi ayam kan. Misalnya di situ ada bank service charge, gitu ya. Bude itu sebenarnya kayak ya udah mau dia ada bank service charge atau invest revenue, dia juga nggak ganggu produk si Bude-nya, makanya ditaruh di income and expense. Ini diketahui agar income expense sekitar Rp38.636. Terus net income-nya karena juga udah nggak jualan nggak dikenain pajak, maka laku aja nih kayak si gross profit kurang sama expense yang general administrative expense ditambah sama ada income dan expense. Biasakan net income sebesar Rp4.102.754. Izin lanjut dari keputus. Izin lanjut. Tadi kan udah diketahui kan income itu sebesar Rp4.102.000. Nah, izin lanjutkan. Melanjutkan mengenai ini income diketahui kan Rp4.102.754. Kemudian dilanjutkan retained earning statement itu gampang aja. Jadi retained earning yang bikin ini kan Rp5.864.655. Izin lanjut karena tadi terkendala sinyal diputus-putus. Nah, kita lanjut ke retained earning statement per 28 Februari. Itu ada tambang retained earning yang digaini itu Rp5.864.655. Itu kita pertama analisis nih ada increase atau decrease dari si retained earning-nya. Nah, karena dia net income itu Rp4.102.754, kemudian Bude Kevin drawing-nya itu Rp3.540.000, ini dikurang dulu kan, dan kita ada kenaikan sebesar Rp562.754. Jadi total retained earning itu yang ending retained earning ini ditambah dengan increase. Kalau misalkan dia decrease
udah berarti dengan tiga ini dikurang sama decrease-nya. Jadi kalau ini kan interest berarti ditambahkan, jadinya totalnya 6.427.409 rupiah. Lanjut ke statement of financial position. Ini kan dia aset sama liabilities and equities kan, liabilities and equities. Nah, dia pertama untuk asetnya itu sendiri ada current asset itu cash, bank BRI, materials, WIP direct materials, WIP direct labor, WIP factory overhead. Itu nominal langsung aja kita ambil dari general ledger yang sebelum closing, atau adjustment, ambil dari adjustment trial balance ke yang angkanya. Terus di total nih ternyata total current asetnya itu ada 16.157.478 rupiah. Nah, kemudian untuk fixed asset atau baik, saya izin lanjut mengenai statement of financial position. Ya, itu pertama kan untuk aset itu sendiri kan ada ini current asset. Terus current asetnya itu kan ada cash, bank BRI, materials, direct materials, WIP direct labor, WIP factory overhead, dan juga supplies factory. Nah, total ini diambil dari mana? Total ini tuh bisa diambil dari general ledger sebelum penutupan, atau bisa diambil dari adjustment trial balance. Nih, adjustment trial balance nih, kan yang di ini current asetnya sampai kita langsung dipindahin aja juga boleh. Nah, terus di total semuanya current asetnya, total current aset diketahui sebesar 16.157.478 rupiah. Nah, kemudian untuk aset tidak lancar atau aset jangka panjang itu hanya terdiri dari PPE, dan itu juga PPE-nya cuma equipment yang buat factory itu sebesar 1.070.000, kemudian dikurang dengan akumulatif depreciation-nya sebesar 800.069 rupiah. Nah, jadi total fixed asset itu atau PPE-nya itu sebesar 269.931 rupiah. Udah diketahui current aset, udah diketahui total fixed asset, terus ditotal dua-duanya, baru jadilah total assets itu sebesar 16.427.409 rupiah. Lanjut ke liabilities, karena utangnya itu Bude nggak utang, jadi cash utang, untuk beli bahan baku dan beli semuanya itu nggak utang, jadi utang lancar maupun long termnya itu 0. Nah, untuk equity sendiri kan ada dua, Bude Kevin Capital kan, yang di modal yang awal itu 10 juta itu tetap konstan, tapi yang berubah itu cuma return earning per periodenya. Untuk return earning tadi kan udah didapatkan 6.427.409 rupiah itu. Terus habis itu ditotalkan dan jadilah total equities sebesar 16.427.409 rupiah. Karena di sini cuma yang keisi equitiesnya, ya udah berarti liabilities per equities itu totalnya 16.427.409 rupiah. Di debit total asetnya ternyata balance yang sama yang disisihkan, yaitu liabilities dan equities. Kita lanjut aja ke closing journal. Untuk closing journal per 20 Februari 2023 itu sama kayak yang di Januari, untuk akun pendapatan, beban-beban, kemudian ada menutupikan earning laba, kemudian menutupi ke pertama kan dari pembebanan BOP sama BOP sesungguhnya itu ada selisih kan. Nah, di sini itu ternyata lebih besar si BOP yang sesungguhnya, makanya ini kurang, selisihnya itu kurang, makanya factory overhead applied-nya harus ditambah. Nah, ditambahnya itu kita menuju ke adjustment trial balance kan, yang ini yang applied itu kan kurang dari ini kan, kurang dari overhead controls-nya, makanya 11 kurang 11. Nah, berarti si COGS-nya harus ditambah, kurang dia sebenarnya. Nah, harusnya itu COGS yang tertelanya itu 30.423.882, tapi yang baru tercatat yang di sini doang, makanya kurang sebesar 811.882 rupiah. Nah, terus masukin jurnal penutup, udah dimasukin, kemudian kita tutup akun beban, akun beban ke kredit. Nah, ini kan COGS kan termasuk akun beban kan, beban penjualan itu ya 30.423.882. Kemudian ada factory overhead controls, kemudian ada parking expense dan juga bank service charge. Ini semua nominalnya ambil dari trial balance. Kemudian untuk debit kan dia nutupnya itu ke debit dengan akun income summary.
kemudian yang kedua ada menutup akun pendapatan, yaitu ada sales revenue, interest revenue, dan juga akun yang si factory overhead apply. Di debit, terus habis itu di kreditnya menutup itu ke income summary atau bisa laba rugi. Habis itu kan ada drawings juga kan, tadi sebelum itu ambil drawingsnya juga perlu ditutup. Nah, drawings itu di kredit, kemudian di debitnya itu akun teman-teman itu rekening rekening. Kemudian yang terakhir, karena di sini income summary yang di debit dengan income summary yang di kredit itu kan beda kan, lebih kecil di debit, makanya kita harus kayak gitu. Untuk income summary ke rekening rekeningnya. Ini nominalnya juga bisa didapat selain dari 50 juta dikurang 40 juta, bisa juga didapat dari net income-nya. Laba bersihnya sebesar 4.102.754 rupiah. Dan jadi debit dan kredit itu di total dan hasilnya balance. Totalnya 106.178.914 rupiah. Lagi-lagi kita membuat rekapitulasi untuk mempermudah saat posting ke general ledger. Nah, yang di debit itu sales revenue, interest revenue, dan factory overhead apply. Ini pakai rumus juga biar gampang. Terus yang di kreditnya ya udah dari ambil nih, return link, debit drawings, DKJS, factory overhead controls, parking expense, dan juga bank service charge. Debit dan di kreditnya dibagiin apakah udah sama atau balance. Udah sama, sebesar 50.101.636 rupiah. Oke. Kemudian yang rekapitulasi itu diposting ke buku besar satu persatu. Terakhir nih, ada post-closing trial balance. Setelah akun-akun tadi ditutup, kita kan ada pembaruan gitu kan, yang akun-akun pendapatan, akun beban, yang kalau mungkin 4, itu kan habis pas kepala 3 nih, habis semua. Nah, jadi langsung aja nih, kalau yang akun yang gak ditutup kan emang hasilnya sama kan, jadi kita masukin aja, bisa kopas dari adjustment trial balance, kayak akun-akun cash, aset, dan liabilitas juga modal. Kemudian ini di debit, ambil angkanya, terus ini di kredit, ini return revenue yang udah disesuaikan dari ini ngambil yang di general ledger setelah penutupan. Karena kan tadi kan di closing journal ada kan muncul si return revenue-nya nih. Makanya return revenue tambah jadi 427.409 rupiah. Debit ditambah semuanya, terus kredit juga ditambahin. Kemudian mendingin angka 12 total sebesar 17.277.478 rupiah. Oke deh, sekian pemaparan kami untuk pencatatan keuangan dari usaha yang Deposit per periode 28 Februari 2023. Kurang lebih mantap, nanti kita akan kembali lagi di video selanjutnya untuk pencatatan bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian paparan mengenai catatan-catatan keuangan dari usaha Ayam Crispy Bude. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.